A few moments later. Oke, soal yang nomor 1 ya. Jadi ini langkah awalnya ya, jika pasangan PQ adalah solusi dari sistem persamaan ini, maka nilai P kuadrat plus 2Q. Nah, ini soalnya ada yang tidak tepat, mungkinnya ini AB, ini PQ. Mungkin yang dimaksud adalah P sama dengan A, Q sama dengan B. Sehingga nanti kita selesaikan yang ini ya. Kita pilih persamaan yang pertama, yaitu 1/A tambah 1 tambah B sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 2 min 1/A tambah 1. Lalu kita masukkan ke persamaan kedua, kita ganti B-nya jadi A ditambah 2 min 1/A tambah 1 sama dengan 1. Nah, lalu kita kalikan semua dengan A plus 1. Tujuannya adalah supaya menghilangkan penyebut di situ, dengan catatan bahwa A-nya nggak boleh sama dengan min 1 ya. Nanti kan 0/0 kan nggak boleh kan. Nah, sekarang kita kali, berarti ini A dikali A plus 1 ditambah, mungkin ini 2, kita kurangin 1 dulu ya. 2 dikurangi 1 berarti 1 nanti. Berarti di sini ada A plus 1 ya, karena ini lagi sekali satunya ke kiri, 2 kurang 1, 1 dikali A plus 1 berarti A plus 1, lalu dikurangi ini, kalau 1/A tambah 1 dikali dengan A plus 1 berarti 1 sama dengan 0, tinggal dikali-kali aja, ini A kuadrat, ini ditambah A ditambah 1 dikurangin 1. Nah, ini habis, ini 2A ya, berarti A kuadrat ditambah 2A sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan ya, A tambah 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0, atau A sama dengan min 2. Untuk A sama dengan 0, berarti kita punya B-nya sama dengan 2 dikurangi 1/0 ditambah 1. Berarti 2 dikurangi 1, berarti 1. Sehingga nanti P kuadrat ditambah Q, 2Q ya, itu sama dengan P-nya A berarti 0 kuadrat ditambah 2, Q-nya berarti B1, 2 kali 1 berarti sama dengan 2. Ya, kalau A-nya sama dengan min 2, berarti B-nya sama dengan 2 dikurangi 1/min 2 ditambah 1. Ini 1/min 1, jadinya plus 1, berarti ini 3 ya. Berarti nanti kita punya P kuadrat ditambah 2Q sama dengan P-nya berarti min 2. Min 2 kuadrat ditambah 2 dikali 3, 4 ditambah 6, 10. Sehingga jawaban yang memenuhi di opsi adalah yang B ya. Jadi 2 jawabannya. Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Nah, yang ini yang berat ya. Ini mungkin kalian kalau ketemu soalnya skip aja deh ya, atau gimana ya. Kalau angkanya sih tembak juga boleh sih. Apa kalau misalnya angkanya nggak enak tembak aja nggak apa-apa. Gimana? Kayaknya udah ngasih pembahasannya ya. Ada yang udah baca? Praba udah baca. Ngerti berapa? Enggak. Oke. Oke, soal nomor 2 ya. Diketahui alfa berada di antara 0 sampai pi/2, berarti dari sini alfa itu ada di kuadran 1 ya, 0 sampai pi/2. Dan tan alfa sama dengan 2. Jika rotasi sebesar pp tambah q alfa dilanjutkan pencerminan terhadap garis y sama dengan min x dapat diwakili oleh matriks ini, maka nilai PQ yang mungkin adalah, ya ini memang soalnya sedikit apa ya, membingungkan ya, karena ini rotasinya adalah PP tambah QA. Nah, karena kita ngomongin rotasi, berarti kan kita butuh sin sama cosnya ya, karena rotasi itu matriksnya berbau sin sama cos. Alfa di kuadran 1, berarti kita bisa buat segitiga di sini, segitiga siku-siku ya. Ini alfanya sama dengan tan alfa, katanya 2. Tan itu apa? Depan dibagi samping kan ya. Berarti depannya 2, sampingnya 1, lalu miringnya berarti akar 5 ya. Karena Pythagoras aja 2 kuadrat tambah 1 kuadrat 5 ya, diakarin gitu. Sehingga dari sini kita dapatkan
cos alfa sama dengan samping dibagi miring 1/5 dan sin alfa depan dibagi miring berarti 2/5. Oke. Nah, berarti sekarang karena dia rotasinya ini seperti ini bentuknya, kita misalkan aja itu sebagai theta. Theta sama dengan P dikali P tambah Q dikali dengan alfa. Ya, ini tetanya. Apa? Anggapan sudut rotasinya tetanya adalah ini. Lalu matriks rotasi ya, transformasi 1 berarti itu sama dengan apa? Rumus matriks transformasi untuk rotasi itu adalah cos theta ya, sin theta min sin theta cos theta. Ini adalah rumus dari rotasi ya. Matriks transformasi T2 itu terhadap sumbu matriks transformasi yang kedua itu terhadap Y sama dengan min X adalah matriksnya itu min 1 0 ya. Tunggu, salah ya. 0 min 1 0 min 1 min 1 0. Ya. 0 min 1 min 1 0 gitu. Ini matriks untuk garis Y sama dengan min X. Nah, sehingga matriks komposisi ya, matriks komposisinya itu apa? T2 dikali dengan T1 ya. T2 kali T1 nanti hasilnya yang ini gitu loh maksud soalnya ya. Sehingga kalau kita kalikan T2 kali T1, ingat jangan dibalik loh ya, nggak boleh dibalik, memang harus T2 dikali T1 gitu. Berarti ini 0 min 1 min 1 0 dikali dengan cos theta min sin theta cos theta, hasilnya harus sama dengan 2/5, 1/5, 1/5, min 2/5. Ya. Kalau kita kalikan ini ya, kita kalikan ini kan perkalian matriks kan udah bisa ya. Ini 0, ini min sin theta. Ini 0, ini min cos theta. Ini min cos theta. Lalu ini sin theta. 2/5, 1/5, 1/5, min 2/5. Oke ya. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa sin theta, ya kita ambil ini sama ini ya, berarti sin theta-nya sama dengan min 2/5. Min 2/5. Nah, lalu sekarang katanya tadi apa tetanya? Tetanya adalah PP dikali Q alfa. PP dikali ditambah dengan Q alfa gitu ya. Sama dengan min 2/5. Dan ini berarti kan kita gunakan rumus sin alfa atau sin X tambah sin Y ya. Jadi rumusnya sin X tambah Y itu sama dengan sin cos kosin ditambah cos X sin Y. Begitu kan? Nah, berarti sekarang kita masukkan aja ya. Berarti jadinya sin PP ya dikali cos Y berarti cos Q alfa ditambah cos X berarti cos PP ya. Lalu dikali sin Y berarti sin Q alfa. Ini hasilnya harus min 2/5. Nah, disinilah kita sedikit bermain tebak-tebakan ya, tebak-tebakan gitu. Nah, supaya min 2/5 kita punya ini. Ya, kita punya ini guys. Yang ada 2/5 itu sin alfanya. Gitu kan? Yang punya 2/5 lagi sekali adalah sin alfanya. Berarti ini tuh pasti mempunyai nilai 2/5 pasti yang di sini dia. Ya, pasti yang di sini. Jadi kita keep dulu ya, kita keep dulu ini itu harusnya masuknya nanti 2/5. Nah, lalu yang di sini
Karena ini tidak berubah ya, berarti di sini harus 0. Begitu. Dan supaya min, berarti di sini pasti min 1. Nah, di sini nih agak feeling di sini, agak pakai feeling gitu ya, karena kita memang makanya pertanyaan maka nilai P kali Q yang mungkin, tuh kan. Kalau udah ada pertanyaan seperti ini, itu kita memang sedikit bermain tebak-tebakan atau coba-coba, bukan tebak-tebakan, coba-coba gitu. Ya, supaya hasilnya mau seperti ini. Paham ya? Nah, berarti supaya ini 0, ya, logikanya berarti karena cos ini nggak mungkin 0 ya, cos Q alfa nggak mungkin 0 karena cos atau sin alfa itu berbau 1/5 atau 2/5. Jadi yang membuat 0 pasti si sin PP ini, ya. Pembuat 0 adalah sin PP. Sin PP, ya, sin PP. Gitu ya. Supaya 0 P-nya berapa? Supaya 0, ya, berarti P sama dengan 0. P sama dengan 0 berarti nggak mungkin, karena nanti P kali Q kan 0 lah jadinya. Jadi kita ambil selain 0, 180 derajat. Ya. Berarti kalau, kok ini bukan P-nya 180 derajat, karena kan PP ya, PP. Ini kan 180 derajat. Ya, berarti kalau gitu P-nya haruslah sama dengan 1. Karena nanti sin 1 kali 180 derajat adalah 0. Ya. Akibatnya cos PP sama dengan cos sama 180 derajat. Karena ini kuadran 2, berarti hasil negatif. Ya. Berapa cos 180 derajat? Yaitu min 1. Oh, cocok kan? Cocok ya? Cocok. Karena ini harus min 1. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa P-nya udah pasti 1. Nah, sekarang PR tinggal mencari si Q-nya ini berapa. Gitu ya. Q-nya ini berapa. Nah, sin Q alfa itu sama dengan 2/5. Ya. Nah, berarti ya ini karena ini udah sama, ini sama ya. Nggak usah capek-capek kita mencari. Udah pasti Q-nya juga sama dengan 1. Ya enggak? Kalau Q-nya 1 berarti kan nanti bunyinya sin alfa. Sin alfa kan berarti emang 2/5. 2/5 maksudnya. Ya. Jadi ini sudah dapat kita buktikan ya. Bahwa Q-nya juga sama dengan 1. Sehingga nanti nilai P dikali Q 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Ya, nomor 11. Jika untuk X1, X2 anggota himpunan H dengan X1 lebih kecil dari X2 berlaku sepertiga log bla 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 lebih besar sepertiga log bla bla bla, maka himpunan H yang mungkin adalah. Nah, yang perlu diingat di sini ya, kalau kita punya persamaan A log B ya lebih besar dari A log C, dengan A-nya itu antara 0 sampai 1, maka ketika kita mencoret log-nya ini ya, itu tandanya harus dibalik ya. Tandanya harus dibalik. Jadinya nanti kurang dari C. Ya. Kalau A-nya lebih besar dari 1, itu tandanya tidak perlu dibalik. Jadi B lebih besar dari C. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus kalian ingat. Nah, sekarang kita sudah mencari log-nya ya. Mencari log-nya begitu, berarti kita punya X1 kuadrat min 10X1 ditambah 21. Ingat, karena sepertiga di antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Jadi kurang dari X2 kuadrat min 10X2 ditambah dengan 21. Kita kumpulkan ke satu ruas, X1 kuadrat min X2 kuadrat. Ya. Oke, jadinya nanti ini 21-nya kecoret ya, karena kalau dipindah, ini nanti min 21 ke ruas kanan, jadinya 0.
Ya, lalu ini min 10x1 kita bawa ke ruas kanan, jadinya nanti plus 10x1 dikurangi dengan 10x2. Ya, ini kita faktorkan. Ingat, A kuadrat min B kuadrat. Jadi A plus B, A min B. Berarti X1 ditambah X2 dikali X1 min X2. Kurang dari 10-nya kita keluarin. Ya, jadinya X1 min X2. Karena X1 kurang dari X2 atau dengan kata lain tidak mungkin X1-nya sama dengan X2, maka kita boleh mencoret X1 min X2. Ya, karena nggak mungkin sama sama X2-nya begitu. Oke, sehingga kita dapatkan di sini X1 ditambah X2 itu kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Seperti itu dulu ya. Nah, sekarang setelah dapat ini step pertama. Step kedua kita cek domain. Ingat ya, kalau kita punya A log B, ya itu ada syaratnya. A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Sementara syarat B-nya harus lebih besar dari 0. Oke? Nah, berarti kalau begitu X1 kuadrat min 10 X1 ditambah 21 harus lebih besar dari 0 dan X2 kuadrat min 10 X2 ditambah 21 juga harus lebih besar dari 0. Begitu ya. Nah, kebetulan ini sama, jadi faktornya sama aja. Berarti ini X1 min 3, X1 min 7 lebih besar dari 0. Yang ini pun X2 min 3, X2 min 7 juga lebih besar dari 0. Berarti ini X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 3, X2 juga sama dengan 7. Nah, garis bilangannya ya. Ini 3, ini 7 ya. Kalau kalian sudah familiar dengan bentuk seperti ini ya, persamaan kuadrat di mana A-nya positif, pasti tandanya plus min plus ya. Jadi ini panahnya ke sini, panahnya ke sini ya. Lalu yang ini sama saja ya, ini juga 3, ini 7, ini pun juga sama pasti plus min plus. Kalau masih ragu boleh pakai uji daerah ya. Jadi ini ke sini karena lebih besar berarti yang positif kan yang kita cari. Nah, jadi seperti ini. Berarti domainnya itu kok miring sekali garisnya. Nah, domainnya berarti X1 kurang dari 3 atau X1 lebih besar dari 7. Ya, X2 juga sama. X2 kurang lebih besar dari 7. Oh, iya ada yang lupa ya, ada yang lupa guys. Di sini ada yang lupa, sorry. Ya, nah kan X1 itu lebih kecil dari X2. Berarti X1 min X2 pastilah bernilai negatif. Ya enggak sih? Ya, pastilah bernilai negatif. Berarti kalau begitu, ketika kita membagi ini, berarti artinya kita membagi dengan bilangan negatif. Apa yang terjadi kalau kita membagi dengan bilangan negatif? Tandanya berbalik. Jadi ini lebih besar dari 10. Begitu. Ya, lebih besar dari 10. Nah, sekarang kita ambil kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, X1-nya katakanlah ya, karena ini gini, kita ambil katakanlah sama dengan 3 begitu. Maka minimal supaya 10, X2-nya harus 7. Ya enggak? Kalau X1-nya ini 4 nggak mungkin karena harus kurang dari 3. Berarti kita ambil sampel berikutnya 2. Maka X2-nya supaya 10 haruslah 8. Bisa kan? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau X1-nya 1, berarti X2-nya sama dengan 9. Begitu seterusnya. Ya, supaya minimal hasilnya 10. Ya, minimal hasilnya 10. Kalaupun dibalik, boleh-boleh saja X2-nya sama dengan 3, karena bisa X2-nya 3, ya walaupun nggak ada sama dengan, tapi kita ambil pendekatan di sini, ya maka X1-nya itu harus sama dengan 7. Dan ini juga bisa ya, walaupun nggak ada sama dengannya, tapi ambil pendekatan. Ya, X2-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 8, sama saja. X2-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan
9. Ya, artinya di sini apa? Artinya batas terendah untuk X1 itu adalah X1 dan X2 ya, X1 dan X2. Batas terendah itu adalah 3. Ya. Batas terendah dari ininya, dari yang ada ini gitu ya. Jadi ini kalau kita lanjutkan lagi, ini kan sampai minta hingga nih. Dengan ini kalau kita lanjutkan sampai plus tak hingga. Ini pun demikian, kita lanjutkan lagi sampai minta hingga, ini pun sampai plus tak hingga. Maka X1 itu sama X2 itu dari min 3, dari min tak hingga, begini ya. Ya. X3. Nah, begitu ya. Atau, bukan atau ya, gabungan, union ya, 7 paling kecil X sampai tak hingga. Ya, atau kalau dibuat notasinya minta hingga, 3, ini 7, tak hingga. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Nomor 13, jika A dan B merupakan bilangan real, sehingga limit ini sama dengan L, maka nilai dari limit ini ya sama dengan apa gitu ya. Nah, di sini yang bikin susah, ini sebenarnya modelnya mirip dengan soal UTBK tahun 2019 ya. Cuman di sini yang bikin susah apa? Batasnya itu nggak sama. Nah, jadi ini yang bikin sedikit sulit. Ya, sedikit sulit. Jadi mungkin mau nggak mau ya, ini cara pertama kita menggunakan turunan. Ya. Nah, perlu dilihat juga bahwa kalau kita masukkan ini 2 di bawah sini 0, pasti atasnya ini 0. Ya, pasti atasnya 0 juga karena 0 per 0 kan. Pasti begitulah sifat limit ya. Ini kalau dimasukin setengah juga di bawah ini akan menghasilkan 0. Coba aja deh kalian ganti X-nya dengan setengah, pasti hasilnya 0. Makanya juga 0 per 0 ya. Ini 0 per 0. Ini juga 0 per 0. Ya, 0 per 0. Nah, berarti kita coba dulu limit yang pertama ini ya. Limit yang pertama ini. Berarti kalau 0 per 0 dapat dipastikan bahwa X kuadrat X kuadrat ditambah 1 per X itu haruslah sama dengan akar AX ditambah B. Kenapa harus sama? Supaya hasilnya kalau dikurang mau 0. Karena dibentuknya 0 per 0. Begitu. Ya, kita hilangkan akarnya. Berarti nanti X kuadrat kita ganti X dengan 2 ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 per 2 sama dengan 2A ditambah dengan B. Ya. Nah, berarti nanti 2A ditambah B itu sama dengan 4 ditambah setengah. Berarti 9 per 2. Ya, ini yang kita dapatkan dulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini nih. Ya, ini pun juga harus 0 per 0 ya. Berarti kesimpulannya akar X pangkat 3 ditambah 1 haruslah sama dengan akar AX kuadrat ditambah BX. Kita bisa hilangkan akarnya, masukin setengah ya. Berarti 1/8 ya. 1/8 ya ditambah 1 sama dengan ini masukin setengah berarti 1/4A ditambah dengan setengah B. Nah, ini mungkin kita kali semua dengan 8 ya biar enak gitu. Kalau dikali dengan 8 semua berarti kita punya 1 ditambah 8 ya dikali dengan 8 semua nih sama dengan ini 2A ditambah dengan 4B. Atau 2A ditambah 4B sama dengan 9. Betul ya? 2A tambah 4B sama dengan 9. Nah, ini juga bolehlah dikali semua dengan 2. Berarti kita punya 4A ditambah 2B sama dengan 9. Ya, 4A ditambah 2B sama dengan 9. Nah, dari keduanya ini bisa kita eliminasi ya. Berarti kita punya 4A ditambah 2B sama dengan 9. Lalu, atau mungkin kita kali 2 langsung ya. Jadi persamaan pertama kita kali 2. Atau terserah kalian lah. Mau enaknya mau mencari A-nya dulu atau B-nya dulu. Kita mau mencari A-nya dulu lah misalnya. Kita kali semua dengan 2 yang ini. Berarti kita punya 4A ya ditambah dikali 2. Dikali 2 berarti 8A
ditambah 4B sama dengan 18. Jadi ini dikali 2 semua ya. 8A ditambah 4B sama dengan 18. Nah, ini biarin aja 2A ditambah 4B sama dengan 9. Kita kurang 6A sama dengan 9, berarti A 9 per 6. Ya, 9 per 6 atau sama dengan 3 per 2. Tinggal kita substitusi aja. Berarti 2 dikali 3 per 2 ditambah 4B sama dengan 9. Berarti 4B sama dengan 9 dikurangi 3 berarti 6. Berarti B-nya sama dengan 3 per 2 juga dong. 6 per 4. 3 per 2. Kita cek ya. Siapa tahu ada yang salah di sini. Ini kalau kita masukkan A-nya 3 per 2 berarti 6 per 2. Oh ya udah sama. Betul berarti. Nah setelah ini baru kita cari. Waduh. Ini soal memang bikin habis waktu ya, bikin habis waktu serius. Nah, berarti sekarang enaknya berarti ya mau nggak mau deh. Limit X mendekati 2 ya, akar X kuadrat ditambah 1/X dikurangi A-nya sudah dapat, A-nya tadi 3 per 2, 3 per 2X ditambah 3 per 2 ya, karena B-nya juga 3 per 2 dibagi dengan X min 2. Ini sama dengan L begitu. Nah, lalu ingat ya, ingat turunan akar biar cepat. Ini nggak bisa pakai limit 3 langkah ya, beneran. Jadi kalau kita mau nurunin akar ya, kalau kita punya akar fx, itu berarti turunannya adalah f aksen x per 2 akar fx ya, ini turun. Kita menggunakan L'Hopital. Nah, jadi yang ini yang kalau kita turunkan ya, x kuadrat turun jadi apa? Jadi 2x. 1/X ya, 1/X itu kan sama dengan x pangkat min 1. Kalau turun berarti jadinya min x, pangkatnya dikurangin 1 berarti min 2. Ya, min 2 jadi sama dengan min 1 per x kuadrat. Begitu ya. Jadi ini turunan dari 1/X adalah min 1 per x kuadrat. Ya, dibagi dengan ya, nih 2 akar fx berarti 2 akar x kuadrat ditambah 1/X dikurangi turunan ini dalam akar ini adalah 3 per 2. Jadi 3 per 2 per 2 akar ya, sesuai dengan persamaan ini ya. F aksen X adalah turunan di dalam akarnya. Jadi ini 3 per 2 ya, 2 akar 3 per 2X ditambah 3 per 2. Ini sama dengan L. Ya, per 1. Sebenarnya ada per 1 di sini ya, karena ini ada per, ini turunannya adalah 1. Tapi ini kita nggak perlu buat. Ya, begitu. Nah, tinggal kita masukkan nilai X-nya. Ya, X-nya 2. Berarti ini 4 dikurangi 1/4. Oke, dibagi dengan 2 akar dari ini dimasukkan 2, 4 ditambah 1/4. Dikurangi 3 per 2 per 2 akar. 3 per 2, X-nya 2 ya. 3 per 2 dikali 2 berarti 3. 3 ditambah dengan 3 per 2. Betul ya? 3 ditambah dengan 3 per 2. Karena X-nya nih 2. X-nya 2 kan? Ini sama dengan L. Tinggal hitung aja ya. Ini memang, soalnya UTBK sekarang memang, wow. 4 dikurangi 1/4. 16 per 4 ya. 16 per 4 dikurangi 1/4 berarti 15 per 4. Dibagi dengan 2. Ini jadinya 16 per 4, 17 per 4. Bener ya? Ini kan jadinya 2, 4. 4 ini setengah. Sorry. Ini X kuadrat ya. Oh enggak, X ya. Berarti ini harusnya 2 dong. Sorry. Ini 2 harusnya ya. Ini 2. Berarti ini 8 per 2, 9 per 2. Ya. Dikurangi 3 per 2 per 2 dikali dengan 6 akar 9 per 2 juga ini guys. Nah, gitu ya.
Berarti kita punya 15 per, ini kan jadinya ke akar 9 kan 3 ya. Akar 9 kan 3, berarti kan nanti 3 kali 2, 6. Ya, ini 2-nya naik ke atas akar 2. Akar 2 gitu ya. Lagi sekali ini akar 2 ini ada per akar 2, kan dia kebalik jadinya ke atas akar 2. 4-nya ini, masih ada 4 ya, sorry. Masih ada 4, berarti di bawah itu kita punya 4 kali 2 dikali 3 ya. 4 ini kali 2 ini kali 3 ini gitu ya. Dikurangin dengan 3, ini akar 2 juga ke atas, 3 akar 2 begitu. Dibagi dengan, ini akar 9 kan 3 ya, sama kayak tadi 2 kali 2 dikali dengan 3 ya. 2-nya ada 2 nih. 2 kali 2 dikali 3. Ini 15 akar 2 per 24 min 3 akar 2 per 4 3 12 ya. Samakan penyebut, ini dikali dengan 2 ya, biar 24, berarti 15 dikurangi 6. 15 dikurangi 6 berarti 9. Akar 2 per 24 ya. 9 akar 2 per 24 begitu. Nah, sekarang kita, ini baru yang pertama loh ya, ini baru yang pertama. Berarti sekarang kita mau mencari yang kedua, yang ini begitu ya. Berarti sekarang limit X mendekati setengah ya. Langsung diturunin boleh ya, kita langsung kita turunin. Jadinya nih kalau diturunkan jadi apa? 3x kuadrat dibagi dengan 2 akar x pangkat 3 ditambah 1. Ya kan? Ingat yang warna merah ini ya. Jadi 3x kuadrat per 2 akar x pangkat 3 per 1 dikurangi 2ax ya kan? 2ax, A-nya udah punya, A-nya 3 per 2, berarti 2ax, 2 kali 3 per 2 dikali x. Ya, dikali x. Bx, turunan bx ya jelas B, B-nya 3 per 2 per 2 akar dari ax kuadrat tambah bx itu ya, berarti A-nya 3 per 2, 3 per 2 x kuadrat ditambah bx ditambah 3 per 2x. Ya, per ini diperin lagi ya, per turunan yang di bawahnya belum kita cari kan, yang ini. Turunannya berarti 4x min 3. Ya. Kita masukkan x-nya setengah. Ya, x-nya setengah sekarang ini. Berarti setengah kuadrat 1/4, 3 per 4. 3 per 4 dibagi, ini setengah pangkat 3 1/8. Ya, 1/8 ditambah 1 berarti 9 per 8. Berarti ini akar 9 per 8. Oke, dikurangi, waduh ini memang panjang ya. Ini coret-coret 3x 3 kali setengah 3 per 2 ditambah 3 per 2. Ingat nih x setengah ya, bukan 2 ya. Dibagi dengan 2 dikali, ini masuk setengah di sini berarti 1/4 ya. 1/4 berarti akar 1/4 jadinya 3 per 8 ya. Ditambah dengan ini setengah ya, setengah 3 per 2 kali setengah 3 per 4. Dibagi bawahnya ya, dimasukin setengah di sini. Setengah kali 4 2, 2 kurang 3 berarti min 1. Wow, kita di bawahnya ya. Nah, berarti sekarang sama dengan 3 per 4 ini ya, kita hitung yang ini dulu, berarti 3 ya, ini akar 8-nya naik ke atas, akar 8 per ya, ini ada 4 dikali 2 dikali akar 9 itu 3. Dikurangi 3 per 2 tambah 3 per 2 berarti 6 per 2 ya, 6 per 2 berarti 3 ya, 3. Nah, ada 3 di atas. Lalu ini samakan penyebut ya, 3 per 8 tambah 3 per 4 jadinya dikali 2, 6 per 8. Berarti 9 per 8 juga. Ya, 9 per 8 juga ini yang dalam akar ini. Berarti 3 per ya 2 dikali akar 9 per 8. Dibagi min 1. Nah, karena dibagi min 1 berarti jadi positif, yang ini positif. Yang ini jadi negatif, ya kan? Ini positif, ini jadi negatif kan dibagi dengan min 1. Berarti ini 3, ini ada akar 8 naik ke atas. Dibagi dengan 2 kali 3.
Sedangkan ini jadi negatif. Ya, ini jadi negatif 3 akar 8 dibagi dengan 4 kali 2 kali 3. Berarti nanti penyebutnya itu jadinya 24 juga ya, 24 juga begitu. Nah, sekarang kita kali dengan 4 ini ya, untuk menyamakan penyebut kali dengan 4, berarti ini kita punya 12 ya. Akar 8 masih bisa, 4 kali 2 berarti 2 akar 2 dikurangi ini 3 dikali dengan 4 kali 2 2 akar 2 dibagi dengan 4 dikali 2 dikali 3 atau dibagi dengan nanti 24. Berarti 24 dikurangi 6 18. Akar 2 dibagi dengan 24. Ya, 24. Inilah hasil yang kedua. Sekarang kita bandingkan hasil ini dengan hasil ini. Ya. Karena L itu 9 akar 2 per 24, berarti kalau 18 akar 2 per 24 ini sama aja dengan apa? Dengan 2L. Ya kan ini kok dikali 2 hasilnya ini, 18 akar 2 per 24 ya. Jadi jawabannya yang B. Ya.